Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat Quran yang berada, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan terima kasih banyak yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa, bismillah dulu. Nah, kali ini Katia akan sharing, akan berbagi pengalaman seperti biasa. Ini tentang bagaimana Katia boleh nggak sih ada hukuman di sekolah? Katia boleh nggak sih, aman nggak sih anak-anak ada hukuman? Katia di sekolah sebenarnya boleh nggak sih gitu ya pakai hukuman-hukuman dan sebagainya. Ini teman-teman, kita harus paham dulu, hukuman tuh harus ada pelajaran yang diambil, hikmah yang diambil, makna yang diambil. Karena kita bukan untuk menyakiti anak, tapi kita akan bersama dengan anak. Kita tidak akan, anak-anak dihukum tuh bukan anak-anak sendirian di sana, tapi kita bersama anak gitu ya. Jadi makna apa yang akan diambil, pelajaran apa yang diambil? Menurut Katia, tetap di sekolah ada hukuman, harus masih ada hukuman. Tetapi apa yang akan diambil oleh anak? Pelajaran apa yang akan diambil oleh anak? Gitu ya. Harus kita terapkan itu. Jadi contoh, hari ini anak-anak jahil banget, ya. Restu, hari ini kamu jahil. Jadi kalau ada yang jahil, kalau ada yang suka zolim-zolim ke temennya, jahil, nangis, pukul, yang gak sayang sama bu guru karena keliling-keliling dan sebagainya, nanti beresin sepatu seperti itu. Nanti sepatunya dengan bu guru juga, Bu, harus ikut bu gurunya, karena kita tidak meninggalkan, kita bersama. Karena hukuman itu sesuatu yang kita lakukan, apa sih yang kita dapatkan? Karena hukuman itu bukan balas dendam, hukuman itu bukan menyakiti, hukuman itu bukan mempersulit anak, tetapi apa yang harus diambil untuk anak ini. Dan ketika membereskan sepatu bareng dengan bu guru kan bagus, masih ada syaraf, tangannya kan bekerja gitu, kefokusan, harus menyatu-nyatukan dan sebagainya gitu ya. Kalau ada yang jahil, hari ini menangis-nangis, beresin, nanti bawain buku, dan bukunya dengan kita, apa yang diambil ya, beresin ini tuh bareng-bareng sama bu guru gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Sebentar, ada azan. Nah tadi ya, jadi tentang hukuman, tentang ada hikmah, ada makna, dan mereka ambil pelajaran itu. Jadi contoh, kalau kali ini teman-teman nangis, teman-teman nanti bantuin bu guru bawain buku, ya bukunya nggak tebal. Kalau kata teman-teman hari ini jahilin teman, nanti teman-teman sapu-sapu dengan bu guru, dan tetap hikmahnya itu, hukumannya itu tetap kita ada andil di sana. Bukan kita ingin melukai anak atau benci ke anak, enggak. Di sana ada, kita tetap bertanggung jawab, kita tetap sayang. Di sana ada tetap mereka itu kita rangkul, kita dekati dengan kayak tadi beresin sepatu gitu ya. Tandanya kan anak-anak sedang belajar untuk membersihkan, merapihkan, kemudian fokus karena sendalnya harus dipasangkan kan. Nah itu jadi tetap belajar sarap jari dan sebagainya gitu. Kemudian nanti harus mempersiapkan buku, merapihkan pensil dan sebagainya. Itu hukuman bagi anak-anak yang masih di bawah 5 tahun gitu. Dan itu juga bisa untuk anak-anak, sebenarnya untuk anak-anak SD, anak yang memang harus ada makna, meskipun hukuman harus ada makna ya. Karena hukuman itu bukan kita ingin menyakiti atau melukai, bukan. Hukuman itu adalah mereka harus mempunyai pelajaran. Kita punya kesalahan, kemudian dihukum. Kesalahan ini menjadi proses perbaikan. Bukan kita punya kesalahan, dihukum malah menjauh dari yang ini. Bukan, itu bukan hukuman, itu balas dendam ya. Seorang guru harus lebih bijaksana. Apakah hikmah yang akan didapatkan, apakah makna yang akan disampaikan kepada anak-anak, dan apakah anak-anak bisa mendapat pelajaran atas apa yang telah dilakukan. Jadi menurut Katia, hukuman masih perlu, karena mereka harus tahu apa yang tidak baik buat mereka, apa yang tidak harus buat mereka, dan apa yang nggak cocok gitu. Itu bukan buat anak muslim gitu, itu bukan untuk manusia gitu ya. Contoh bilang monyet gitu, hewan, ya itu buat teman-temannya gitu ya. Cocok buat manusia, cocok buat kita dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kata sendiri, hukumannya yang pertama apa makna, yang kedua apa hikmah yang akan diberikan, apa pelajaran yang akan diambil, yang keempat bukan sendiri tapi dengan kita, karena ada yang dibantu. Kita bukan benci, kita bukan balas dendam, tapi bersama-sama belajar bareng. Jadi nanti beres-beres sendal dengan guru,
nanti harus bantu bu guru ngangkat ini, beresin ini, ambil ini. Tuh. Yang kelima, setelah penghukuman tetap harus ada yang disampaikan, pelukan, apresiasi karena sudah mau dihukumnya dengan baik, nggak gerutu-gerutu umpamanya. Tetap harus ada apresiasi, tetap harus ada perhatian yang baik dari guru, bahwa guru mencintai, bukan menghakimi, ya, bahwa guru selalu ada di depan, di belakang, di samping, bukan meninggalkan. Begitu teman-teman dimanapun berada, dan senang sekali kita bisa berbagi dan sharing kembali. Semoga bisa sharing kembali nanti, dan yang mau bertanya silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, salam Quran. Assalamualaikum, salam Quran.